masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema kenapa ya kita selalu tergoda untuk bergibah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Jadi beda ya Bu, mana curhat, mana gibah. Kalau anak muda zaman sekarang bilangnya cuma nge-review kelakuan orang-orang, itu sama aja. Sama aja. Nge-review sama makanan, bukan kelakuan orang-orang. Baik jamaah, akan kita lanjutkan, Masya Allah. Tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita, Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam, mohon izin waktunya. Ustadz Syam, mau nanya dong Ustadz Syam. Bener gak sih kalau kita kan dari tadi bahas gibah gitu ya. Katanya kalau misalnya kita gibah itu nanti akan ada azab di akhirat kelak. Nah aku pengen tahu azabnya tuh kayak gimana sih Ustaz Syam, mohon penjelasannya silakan. Saudara mariam tabi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 57 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. La'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum 'adzaban muhina. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Allahumma arhamna bil Quran. Kita semua sepakat bahwa menceritakan keburukan orang lain adalah dosa. Dan tentu saja dosa itu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala jikalau belum bertaubat. Taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau dosanya kepada Allah. Akan tetapi kalau dosanya sesama manusia mesti mendapatkan maaf dulu daripada orang lain yang telah dizoliminya. Kalau dia mengambil haknya mesti dia kembalikan haknya dulu sebelum sampai ke negeri akhirat. Kalau berbicara tentang azabnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang senantiasa menceritakan keburukan orang lain, ada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu warḍah bercerita kepada muridnya Khalid. Khalid bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, sahabat Nabi, ceritakan kepadaku apa yang kau ingat pesannya Nabi kepadamu." Maka Mu'adz bin Jabal pun menceritakan kepada muridnya yang bernama Khalid. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Khalid, saya mendengar Nabi SAW menceritakan bahwa kita lahir di dunia ini masing-masing punya malaikat yang menjaga. Malaikat yang menjaga inilah yang mencatat amal-amal baik kita. Ada seorang ibu-ibu, dia beramal soleh, dicatat nih ibu nih tahajud kalau malam. Ada seorang ibu-ibu kalau siang dia puasa sunnah, nih ibu-ibu ini puasa sunnah kalau siang. Dicatat tuh sama malaikat pencatat amal tuh, pencatat yang juga menjaganya setiap hari di amal-amal solehnya. Akhirnya setelah ibu ini meninggal dunia, wafat ibu ini, akhirnya dibawalah naik ke langitnya Allah Subhanahu wa taala segala bentuk pahala atas amal solehnya. Sampai di langit pertama, ibu pernah masuk mall nggak Bu? Pernah. Pernah ke mall nggak? Pernah. Atau masuk hotel pernah nggak Bu? Pernah. Atau ke bandara pernah? Pernah. Ngelewatin itu security check. Kalau kita lewat situ dibuka handphone, tas segala macam ditaruh. Untuk apa? Karena bahaya kalau ada barang-barang bunyi tuh. Bunyi alarmnya. Subhanallah. Seorang ibu yang dijaga oleh malaikat diantar sama malaikat penjaga ini naik ke langit amal-amal solehnya. Sampai di langit pertama bunyi. Subhanallah. Ditanyakan kenapa bunyi ini? Ini engkau membawa amal soleh seorang wanita. Tapi ternyata wanita itu hobinya gibah. Tapi ternyata hobinya wanita itu adalah bergosip. Maka baru di langit pertama udah gak lolos amalnya. Baru di langit pertama sudah gak lolos amalnya. Kata malaikat penjaganya, lah saya yang temani dia puasa ini. Saya yang temani dia tahajud. Tiap malam dia tahajud. Kata malaikat penjaga langit pertama dia bilang, bukan tugasmu itu. Tugasmu mencatat. Tugas saya memeriksa ini amalnya benar apa enggak. Amalnya memang benar. Tapi enggak lolos security check. Kenapa? Karena ternyata senantiasa menzolimi orang lain dengan jalan gibah. Baru di situ udah kena azab. Belum sampai ke akhirat.
Ya Allah, baru mau ke langit pertama Baru ya. mau ke langit pertama, Aduh, sayang subhanallah. banget. Makanya memang berat sekali, Berat kalau sekali. Nabi SAW mengingatkan bahwa siapakah orang yang bangkrut? Yang bangkrut adalah amalnya banyak tapi dihabiskan karena dia senantiasa menzolimi orang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Baik, terima kasih Guru Sama-sama, Mas Ustaz Mikdad. Syah. Masya Allah. Jadi mulai hari ini Bu, jangan meremehkan lagi dosa gibah. Mungkin kita nganggapnya sepele gitu ya. Lagi ngobrol biasanya dimulai dengan, Bu bukannya mau gosip ya tapi. Nah dari situ panjang sampai malam. Baik Bu, masih semangat kan? Ya Allah masih. Coba tepuk tangannya dulu dong Bu biar makin semangat. Masya Allah. Sekarang saya akan kasih kesempatan lagi karena tadi banyak banget yang mau bertanya. Sekarang kita masuk lagi ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, untuk yang tadi belum dapat kesempatan, sekarang angkat tangannya lebih tinggi lagi. Ayo biar gelangnya makin kelihatan, gelang emasnya, berliannya. Siapa yang mau bertanya Bu? Allahu Akbar. Nah baik, tahan dulu. Saya tadi masih ada sesuatu yang mengganjal. Tadi ada yang mau bisik-bisik sama guru kita Ustadz Maulana, mana ya? Nah ibu ini. Bu tadi gimana Bu, jangan bisik-bisik dong biar ilmunya sampai ke jamaah yang ada di rumah juga. Iya. Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umamah dari Majelis Taklim As-Sofa Antapani, Bandung. Masya Allah, Antapani, tepuk tangan dulu dong, Antapani. Silakan Ibu Mangga. Mungkin saya mau bertanya kepada Bapak Ustadz Sam. Bapak Ustadz Eh, Syah. Ustadz, Mana, Bu? Yang mana, Bu, Ustadz Ustadz Maulana. Syahnya? Ustadz Syah, Ustadz Maulana. Ari mata lihat ke situ. Gak apa-apa Maaf Bu, ya, gak apa-apa. maaf Pak Ustadz, maaf. Ustadz Maulana, ayo Ustadz biar gak salah Pak lagi Ustadz Maulana, maaf. Iya ini Ustadz Maulana. Ayo lo ngambek, ayo lo. Saya ingat suara Pak Ustadz Sam, jadi Oh ternyanyi. ya Allah masih suaranya. ternyanyi. Mohon maaf ya Ustadz. Mohon maaf ya Pak Enggak Ustadz ya. apa-apa Ibu. Oh, Sok si Ibu Bu sudah silakan jujur. lanjutkan Bu pertanyaannya Bu. ini pertanyaannya, apakah ada gibah yang diperbolehkan di dalam Islam? Wah Kalau misalnya ada, beri contoh apa masalahnya? boleh kayak gitu mungkin dingin. Baik langsung ya. Mungkin itu saja yang Baik. saya tanyakan. Baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Baik Ibu bentar. Mama terima kasih pertanyaannya akan langsung dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana. Silakan guruku. Bagus, 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 bagus. Acara kita ini adalah Islam itu indah. Melihat sesuatu dalam bentuk keindahan. Ada enggak ghibah yang diperbolehkan? Ada 6. Ada 6. Ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama, menghentikan kezaliman karena kita yang dizalimi. Pergi melapor. Ibu KDRT gak melapor. Hentikan KDRT itu dengan melapor. Suamiku itu jahat, dia mukul saya. Itu ghibah gak? Tidak ada masalah. Tapi untuk memperbaiki. Kedua, untuk menghentikan kezaliman. Boleh. Kita lihat tetangga. Dijahatin sama tetangga lainnya. Kita melapor, itu boleh. Yang ketiga, mencari fatwa. Cari solusi, cari ini. Yang keempat, berdakwah. Ceramai orang, nasihati orang. Tapi jangan nasihati di depan orang banyak. Ditegur di depan orang banyak masalah keburukannya. Itu sama saja engkau permalukan orang. Jadi ada tekniknya. Yang kelima, sudah keberapa Bu? Coba ingat yang pertama. 4 mau kelima. Iya, sekarang yang kelima. Mau tahu yang kelima? Orang yang sudah berbuat kejahatan, sudah terang-terangan, itu pantas untuk digibahin. Oh. Contoh, selama ini kita menggibahi Fir'aun. Benar tidak? Dosa enggak kita? Karena menggibahi Fir'aun? Enggak, karena sudah terang-terangan. Iya. Masih ada satu. Apalagi Ustadz? Ayo. Untuk menjelaskan ciri seseorang.
Yang mana Ustaz Maulana? Itu tuh yang mukanya glowing itu. Oh, Yang baik, mana baik, itu Ustaz baik, Maulana? baik. Itu tuh yang lincah. Ya Allah, Masya Allah. Umur segitu memang lagi lucu-lucunya. Masa Baik, jadi pertumbuhan. ada 6 ya gibah yang dibolehkan. Tapi itu semuanya dalam hal yang positif dan untuk menjadikan pembelajaran. Masya Allah, mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Gak usah bisik-bisik Bu, pertanyaannya bagus. Tepuk tangan dulu dong. Baik, Masya Allah. Sekarang saya akan kasih kesempatan lagi. Penanya kedua, boleh angkat tangannya Bu yang mau bertanya. Wah, tadi sebelah sini udah. Sekarang saya akan kasih kesempatan untuk yang sebelah sini. Penanya kedua yang ini ya, silakan Ibu. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Siti Nurjara dari Majelis Taklim As-Sopa sama Antapani Bandung. Baik, tepuk tangan dulu dong Bu. Izin bertanya sama Ustazah Romlah. Ayo. Ya. Apakah benar jika mendengarkan gibah itu akan mendapatkan dosa, Ustazah? Oh baik. Jika gibah yang kita dengarkan itu ternyata benar adanya, apakah masih tetap dosa? Oh iya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, pertanyaannya bagus banget. Saya juga sering tuh ngedengerin gibah. Gimana ya, ikut dosa atau Dengar enggak? dari siapa? Ya ada teman-teman saya kan suka ada. Silakan bukan Ustazah. saya kan. Bukan dong. Masya Allah, terima kasih Ibu pertanyaannya. Ghibah. Tadi kan kita sudah belajar tentang apa ghibah. Rasulullah ataduruni anil ghibah. Bertanya kepada sahabat, kamu tahu nggak apa itu ghibah? Rasulullah menjawab, zikruka ahoka bima yukrah. Yang namanya ghibah itu menceritakan kejelekan saudaramu, temanmu, yang mana kalau yang diceritakan itu tahu bahwa dirinya digosipin dan dia merasa marah. Bagaimana kalau benar adanya? Ya itu ghibah. Kalau nggak benar, tadi buhtan. Faqad bahattah, Masya Allah. Nah ini mendengar Ustazah, apakah dosa juga? Ya dosa juga. Sarwa keneh. Sarwa kene itu apa? Sama Sama aja. Oh, Dosa. saya nggak tahu sarwa Sami kene. mawon pada moi. Masya Allah. Kenapa? Karena Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar An-Nawawi mengatakan perbuatan ghibah itu diharamkan untuk dilakukan dan diharamkan untuk didengarkan dan juga menyetujuinya. Jadi mohon maaf, bukan hanya ibu ghibah itu ngomong, iya, tapi apa? Mendengar juga ghibah. Bahkan anggut-anggut. Muhun. Menyetujuinya itu pun ghibah. Makanya kata Imam Nawawi, Masya Allah, apa? Mencegah perbuatan ghibah adalah satu kewajiban. Makanya Ibu, Allah pun mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Isra. Apa? La taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ulah. Karena apa? Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati nurani kita kelak nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Jadi mendengar ghibah juga dosa. Hati-hati. Kalau hati-hati masih ada kemungkinan tuh. Iya, Biasanya makanya dengerin kalau dulu. ada yang ngajakin ghibah, ayo, iya kadia, sini. Apa? Katanya salatullah, ajak salawatan. Wah Masya Allah itu yang bagus ya. Iya, Nah, biar mudah-mudahan. kita Ustazah, salatullah. Jadi nggak Masya jadi Allah. itu Jadi contohnya nggak kayak jadi, gitu iya. ya. Padahal Jadi mau mudah-mudahan gibah. itu menjadi wording pengingat untuk kita ya Bu Baik, ya. baik, Masya Allah. Baik, terima kasih. Sami-sami, Ustazah Romlah. Masya Allah, sami-sami. boleh tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Baik, saya akan kasih kesempatan satu lagi untuk penanya berikutnya. Siapa yang mau bertanya angkat tangannya Bu? Wah, kayaknya saya kasih kesempatan yang sebelah sana deh. Nah, yang mau bertanya Ibu yang paling atas ya. Silakan Bu, siapa namanya Bu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deti dari Asopa Antapani Bandung. Iya Bu. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Saya mau bertanya sama Ustadz Sam. Siap Ustadz Ibu. Syam. Dalam persidangan perceraian, Wah berat. biasanya suka membicarakan aib satu sama lain ya Oke. Ustadz. Iya. Akan tetapi, bagaimana kalau salah satu dari Bu, lihatnya pasangan kesini, itu Bu. Lihat apa di sana? Di sana Tidak nggak ada hadir. TV segede gitu ya Bu. Di rumah. Saya lagi lihat apa ini. Contekan nggak ada di sana. Lihat sini aja Tapi Bu. bagaimana kalau dari salah satu pasangan tidak hadir? Oh, Oh, itu berarti baik. fix, enggak mau lagi dia bersama. Baik. Apakah akan tetap Iya masuknya gibah atau enggak ya Bu? Mungkin Iya, kayak gitu apakah ya. termasuk gibah Ustadz? Karena dia benar. nggak datang gitu Karena ya. nggak datang, Iya. karena membicarakan aib orang lain ya, Iya. baik. Hatur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hatur Nuhun. Berasa kayak di PAUD ya. Silakan guruku langsung dijawab aja. Sampai guru-guruku serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka tadi sudah dijelaskan oleh guru kita ada beberapa hal dan keadaan kondisi di mana seseorang terpaksa mengungkapkan aib orang lain. Salah satu diantaranya untuk mencari solusi. Orang datang ke pengadilan, orang datang kepada ahli hukum, kita diatur oleh undang-undang, kita diatur oleh aturan negara kita, sekaligus di dalamnya juga di dalam negara kita ada yang namanya pengadilan agama. Kalau urusan seperti yang tadi Ibu tanyakan biasanya ke pengadilan agama, tentu mereka-mereka yang ada di sana adalah seorang ahli hukum. Seandainya tidak boleh membicarakan daripada aib suami di pengadilan agama, maka tentu saja mereka akan menegur Ibu, jangan Ibu ceritakan Bu, itu aib Ibu, kalau mau cerai-cerai aja. Enggak gitu, tapi kan pasti dimintai keterangannya terlebih dahulu untuk mencari solusinya. Apakah ini masih bisa bertahan, apakah ini sudah mengancam nyawa, apakah ini memang benar-benar terzolimi, atau malah hanya playing victim. Karena kadangkala dia yang terlihat terzolimi, padahal sebenarnya dia yang zalim terhadap pasangannya. Dia yang tidak mau introspeksi diri. Lalu bagaimana jika ada seorang pasangan menceritakan tentang keburukan pasangannya, sedangkan pasangan tersebut tidak hadir pada saat itu. Maka jikalau diceritakan kepada ahlinya memang, karena ini sudah berada di dalam ranah pengadilan agama, itu berarti sudah kita percayakan bahwa dia adalah ahlinya. Ini Pak, saya mau tanya, saya sudah berapa hari tidak dinafkahi, saya sudah berapa bulan tidak dinafkahi, bahkan saya disakiti secara fisik dan juga mental, secara psikis saya disakiti. Maka itu bukan menceritakan aib, akan tetapi mencari solusi agar bagaimana kehidupan dia bisa baik-baik saja. Bukan hanya Islam itu menjaga rumah tangga, tapi Islam itu menjaga nyawa. Betul. Kalau dalam berumah tangga justru mengancam nyawanya, Islam memberikan jalan darurat yaitu perpisahan. Ini bukan jalan utama tapi jalan darurat. Jalan darurat Siap. ya. Baik, terima kasih Sama-sama, guruku Mas Mikdad. Sasya, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, alhamdulillah jamaah. Jangan kemana-mana untuk jamaah yang di rumah juga, karena setelah ini kita akan kasih kesempatan lagi untuk bertanya tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.